Halo guys, ayo ikuti aku untuk mengikuti perjalanan KKLN ke 3 negara. Ini dia perjalanan kita. Perjalanan pertama yang kita lakukan adalah ke Singapura dan mengunjungi berbagai tempat destinasi yang ada di Singapura. Nah, sambil kita mengeksplor negeri Singapura, kita juga akan mengetahui bagaimana sih transportasi yang ada di Singapura. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Singapura juga dikenal sebagai negara yang ramah turis, salah satunya karena moda transportasi di sana efektif menjangkau hingga ke sudut-sudut pulau. Transportasi darat Singapura layaknya kereta dan bus hingga transportasi privat seperti sepeda tersedia untuk mempermudah mobilitas setiap orang. Nah, salah satu transportasi yang ada di Singapura yaitu MRT. MRT merupakan moda transportasi umum Singapura yang paling direkomendasikan. MRT Negeri Singa ini merupakan kereta api cepat yang bergerak di bawah tanah pada lintasan rel sepanjang kurang lebih 200 km. Dan yang kedua adalah LRT. LRT tersedia sebagai pelengkap moda transportasi di Singapura, terutama bus. Nah, setelah kita melakukan eksplor bagaimana transportasi yang ada di negara Singapura, selanjutnya kita akan mengunjungi negara Thailand. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana sih transportasi yang ada di Thailand. Gak hanya transportasinya, kita juga mengunjungi berbagai tempat destinasi yang ada di Thailand. Kalian bisa menonton video ini sampai habis. Thailand yang sering kita kenal dengan negara gajah putih merupakan salah satu destinasi mancanegara yang banyak diminati para wisatawan termasuk yang berasal dari Indonesia. Bagi wisatawan yang tidak menggunakan jasa paket wisata, tentu wisatawan harus menggunakan berbagai macam sarana transportasi yang ada di Thailand. Berikut ini adalah berbagai macam transportasi yang bisa kalian nikmati di Thailand. Nah, salah satu transportasi ini mungkin sudah tidak asing buat kalian. Yang pertama adalah bus. Bus merupakan salah satu sarana transportasi yang paling efisien di Thailand. Transportasi ini menyediakan banyak pilihan kelas dengan tarif yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget wisatawan. Yang kedua ada kereta api, di mana kereta api di Thailand dijalankan oleh State Railway of Thailand atau SRT. Kereta api di Thailand terdiri dari 4 jalur utama dan beberapa jalur pendukung dengan stasiun Hua Lamphong sebagai stasiun utamanya. Dan yang ketiga adalah kapal feri. Kapal feri di Thailand menghubungkan semua pulau besar di mainland Thailand. Sistem pembelian tiketnya adalah penjualan langsung di atas kapal. Fasilitas keamanan di atas kapal feri ini tidak terlalu baik sehingga tidak disarankan untuk menggunakan transportasi ini saat penumpang penuh atau cuaca buruk. Nah, salah satu video ini merupakan kunjungan kami ke salah satu masjid yang ada di Thailand. Tepatnya di Hat Chai. Nah guys, ini adalah penampakan di malam hari di Thailand. Ini merupakan pasar malam ya. Nah, transportasi yang gak kalah keren di sini yaitu namanya tuk-tuk. Nah, di video ini kalian bisa lihat. Nah, transportasi ini dinamakan tuk-tuk. Transportasi khas Thailand ini dinamai berdasarkan suaranya yang berisik. Kendaraan khas Thailand ini sangat mirip dengan baja yang pernah marak di ibu kota dengan mesinnya yang 2 tak yang berisik dan bergetar. Tapi kendaraan mungil ini adalah kendaraan favorit semua orang karena dapat menembus kepadatan jalanan dengan mudah dan cepat. Walaupun dia mungil, dia dapat mengangkut kapasitas sebanyak 8 orang. Dan jika kalian menaikinya, kalian juga akan merasa nyaman selama perjalanan. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita juga akan berkunjung ke salah satu konsulat Republik Indonesia yang ada di Songkhla. Konsulat Republik Indonesia di Songkhla atau KRI Songkhla adalah perwakilan konsuler Indonesia di Songkhla, Kerajaan Thailand. Perwakilan ini dibuka berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1995. Wilayah kerja KRI Songkhla mencakup 14 provinsi yaitu Chumpon, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang, Patulung, Phuket, Ranong, Satun, Songkhla, Surat Thani, Trang, dan Nyala.
Nah, selanjutnya kita juga melakukan perjalanan kunjungan ke salah satu universitas yang ada di Thailand. Universitas ini dinamakan Hat Yai Business School. Universitas ini merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Thailand. Oke guys, setelah kita melakukan eksplorasi perjalanan di Thailand kurang lebih 2 hari, kita melanjutkan perjalanan kita untuk menuju Malaysia, di mana Malaysia merupakan tujuan negara terakhir kita yang akan kita eksplorasi selanjutnya. Nah, sambil melanjutkan perjalanan kita berhenti di Penang untuk beristirahat dan makan. Selanjutnya, kita melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi Museum Padi Kedah Darul Aman terletak di Gunung Kriang, 8 km dari Bandaraya Alor Setar. Nah, museum ini telah dibuka dengan resminya oleh almarhum Kadiam Tuanku Sultan Haji Abdul Halim Muad Azam Shah, Sultan Kedah ke-28 pada tahun 1958 sampai dengan 2017 pada Oktober 12, 2004. Di mana bertepatan dengan bersamaan 27 Sya'ban 1425. Bangunan yang berbentuk gemai padi ini mempunyai sebuah bangunan induk dan 6 buah bangunan sampingan di sekelilingnya. Museum yang berlatar belakangan Gunung Kriang ini kelihatan seperti berada di tengah-tengah hamparan hijau jika Anda berkunjung pada musim menanam dan dalam hamparan keemasan pada musim padi masak. Nah, tujuan utama museum ini dibina ialah bagi mewujudkan sebuah museum yang unggul untuk memamerkan bahan-bahan berkaitan padi. Selanjutnya, destinasi yang kita kunjungi yaitu di Dataran Putra. Dataran Putra merupakan dataran utama dan terletak di Presin 1. Dataran Putra dengan bulutan 300 meter ini telah direka bentuk dalam gaya Parsi Charbagh yang merupakan sebuah taman yang berbagi kepada 4 bagian dengan air yang mengalir dan laluan pejalan kaki. Reka bentuk dataran ini terbagi kepada 11 bagian dalam bentuk bintang berbucu 11 yang mewakili 11 negeri Malaysia yang mendapat kemerdekaan pada Ogos pada tahun 1957. Nah, setelah mengunjungi tempat destinasi yang ada di Malaysia, waktunya kita mengeksplor bagaimana transportasi yang ada di Malaysia. Nah, di sini kita lagi berjalan untuk mencoba LRT yang ada di Malaysia. Sebelum mencoba, mari kita bahas dulu bagaimana sih transportasi yang ada di Malaysia. Malaysia menjadi salah satu negara favorit wisatawan mancanegara, termasuk orang-orang Indonesia untuk liburan. Negara jiran ini kaya akan budaya, sejarah, dan kelezatan kulinernya loh. Ketika kamu liburan ke Malaysia, tak perlu merisaukan transportasi publiknya. Ada beberapa pilihan moda transportasi untuk berpergian ke berbagai destinasi ke Malaysia. Sejumlah moda transportasi umum ini berada di lokasi yang strategis dengan tarif relatif terjangkau. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu salah satu transportasi yang ada di Malaysia. Nah, yang pertama itu ada MRT, di mana MRT di Malaysia ini memiliki 2 jalur, yakni Kacang Line dan Putrajaya Line. MRT ini dapat menjadi pilihan tepat untuk wisatawan karena berhenti di beberapa titik strategis. Nah, buat kamu yang ingin liburan naik MRT di sana, siapkan kartu Touch and Go karena tarifnya lebih murah, sekitar 3.000 sampai 16.000 ringgit. Sedangkan jika kamu memilih untuk membeli token, kamu akan dikenakan tarif 3.000 sampai 21.000 ringgit. Nah, salah satu transportasi yang ada di Malaysia yang kali ini akan aku coba yaitu adalah LRT ya guys. Di sini kita tukar uang dalam bentuk koinnya. Dan di sini kita akan memilih deh lokasi mana yang akan kita tuju. Nah, setelah kita selesai memilih lokasi tujuan yang kita tuju, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan kita untuk menaiki kereta sesuai dengan tujuan pilihan lokasi kita tadi. Dan jangan sampai salah ya. Oke, aku akan menjelaskan sedikit. LRT menjadi salah satu kereta yang memiliki 3 rute, yakni Kelana Jaya Line, Ampang Line, dan Sri Petaling Line. Oke guys, cukup sekian keseruan kita selama perjalanan KKLN di 3 negara. Bye-bye!